Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Informasi pertama diawali dengan aksi tawuran antar dua kelompok pelajar di Karawang, Jawa Barat terekam kamera warga dan viral di media sosial. Para pelajar tersebut saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Dari video amatir yang viral, puluhan pelajar terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Interchange, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan berbekal senjata tajam, para pelajar tersebut saling serang untuk melukai lawannya. Bahkan di antara pelajar terlihat menggunakan sepeda motor sambil menenteng senjata tajam. Menurut warga setempat, tawuran antar pelajar itu sering terjadi menjelang sore hari. Meski begitu, warga tidak mengetahui asal sekolah para pelajar yang terlibat tawuran tersebut. Atas peristiwa itu, warga yang berdekatan dengan lokasi tawuran mengaku khawatir. Ya lumayan resah juga, ngeri resahnya mondar-mandir terus bolak-balik ini, ngeri tabrak mobil atau gimana gitu kan. Pas tawuran di sininya ngeri. Warga nggak pernah ngelerai Pak? Warga nggak pernah ngelerai Pak, dibubarin atau gimana? Ya nggak, kan kalau namanya warga kan nggak ada hak gitu kan namanya. Maksudnya kecuali kalau mengganggu lingkungan warga baru gitu kan, ini kan dari luar lingkungan warga. Masih di jalan raya. Masih ya? di jalan raya, kalau kejadian di dalam kemungkinan bisa jadi warga resah gitu. Kejadian nggak ada polisi Pak? Jarang. Warga berharap pihak kepolisian agar rutin menggelar patroli agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Guna mengantisipasi kejadian bencana alam yang terjadi pada pemilu 2024 mendatang, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar apel kesiapsiagaan bencana yang dihadiri oleh semua elemen stakeholder di Gedung Dombale Rame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Apel kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna di Gedung Dome Balai Rame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bandung guna mengantisipasi bencana alam yang terjadi pada gelaran pemilu 2024 mendatang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bandung juga telah memetakan beberapa daerah yang sering terdampak bencana agar tempat pemungutan suara dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Nah, memang Kabupaten Bandung ini kan relatif banyak daerah-daerah yang rutin mengalami musibah, ya, baik itu bencana, baik itu banjir ataupun longsor dan sebagainya. Nah, antisipasi ini penting. Kenapa? Karena pemilu 2024 ini harus berjalan langsung dan juga harus betul-betul terlaksana, aman. Nah, apabila misalkan ada lokasi yang katakan rutin banjir, berarti kita dari sekarang harus bisa mencari solusi kira-kira pindah lokus untuk TPS-nya di mana. Ini penting. Nah, sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Sudah dipetakan Pak, daerah Sudah. mana aja yang Masing-masing ada daerah 3 kecamatan yang ini emang rawan banjir, daerah-daerah ada 4 kecamatan yang rawan longsor, dan tentunya saya berharap bahwa saat ini mitigasi bencana dan termasuk solusi, termasuk edukasi pelatihan apabila terjadi gempa dan sebagainya, sudah ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Sejauh ini sudah aman Pak untuk Saat ini lokasi TPS yang sudah ditentukan oleh KPU sudah relatif aman. Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Bandung, diharapkan masyarakat bisa datang ke tempat pemungutan suara yang lebih nyaman dan terhindar dari bencana alam. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bandung mengajak kepada masyarakat untuk datang, mensukseskan serta menciptakan pemilu yang damai dan tentram. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye safari politiknya ke Kota Bandung. Dalam kampanye, Gibran menemui ratusan pelaku UMKM kreatif yang akan mengimplikasikan ke nasional jika terpilih menjadi wapres pada Pilpres mendatang. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan lawatan kampanyenya ke Kota Bandung. Ditemani oleh Ketua Tim TKD Jawa Barat Ridwan Kamil, Gibran menemui ratusan pelaku UMKM kreatif Bandung di Jalan Kosambi, Bandung.
Dalam diskusinya dengan para pelaku UMKM kreatif, Gibran menyatakan para pelaku UMKM di Bandung sangatlah kreatif dan dapat menjadi kota percontohan bagi pelaku UMKM di daerah lainnya. Selain itu, pelaku UMKM kreatif di Bandung dapat diimplikasikan ke nasional jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden 2024-2029. Gibran juga memuji dengan kuliner Bandung yang telah mendunia dan akan diterapkan ke nasional sebagai kota percontohan. Ini ya, masukan-masukan aspirasi dari anak-anak muda. Tadi kan kita bicara yang di tempat yang sebelumnya kita bicara masalah startup digital, challenge-nya seperti apa saja, dan saya tadi banyak menerima masukan. Ini tadi juga banyak menerima masukan. Yang jelas apa yang sudah dilakukan beliau ini luar biasa sekali di Bandung dan bisa kita amplifikasi, kita nasionalkan lagi program-program yang ada di sini, mendukung anak muda, mendukung ekonomi kreatif, mendukung UMKM. Selain berdiskusi dengan para pelaku UMKM kreatif, Gibran bersama Ridwan Kamil dan influencer seperti Marcel dan Tara Budiman mencicipi makanan khas Bandung yakni seblak. Serta Gibran pun membeli sejumlah baju buatan Bandung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Selanjutnya, Bupati Bandung sambangi para petani pada giat musyawarah Bupati bersama masyarakat tani atau Mupakat yang digelar di kawasan lapangan Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu solusi bagi para petani untuk mengeluhkan apa yang menjadi kendala pertanian di kawasan tersebut, serta masukan untuk pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengunjungi para petani Banjaran dalam kegiatan musyawarah Bupati bersama masyarakat tani atau Mupakat yang digelar di lapangan Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung yang kerap disapa Kang DS berinteraksi langsung bersama para petani untuk memecahkan solusi permasalahan pertanian di kawasan tersebut. Dalam diskusi, Kang DS mendengarkan keluh kesah para petani yang masih terkendala dengan mahalnya pupuk serta butuhnya alat-alat pertanian yang bisa melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan serta hasil tani. Jadi nggak terasa paling saya hitung. Masyarakat Kabupaten Bandung ini ada 88.000 orang petani dan berjumlah 1.867 kelompok tani yang tentunya ini bisa menstabilkan dan menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi, juga inflasi. Ya. Nah, dengan hadirnya Mupakat, musyawarah Bupati dengan masyarakat petani ini penting, karena memang setelah kita terjun ke lapangan, ternyata memang banyak kebutuhan-kebutuhan. Terutama yang saat ini mayoritas para petani ini mengeluhkan tentang kebutuhan pupuk. Dengan hadirnya pemerintah di kalangan para petani, diharapkan permasalahan yang dikeluhkan para petani menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Sehingga para petani semakin sejahtera dan kualitas pangan di Kabupaten Bandung semakin membaik. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah calon anggota legislatif dari Partai Gelora Indonesia mengajak ratusan dai, guru agama dan mubalik untuk melek medsos dan memanfaatkannya sebagai media dakwah. Hal itu disampaikan dalam konsolidasi dan workshop dakwah upgrading pemberdayaan ekonomi keumatan. Berlokasi di kawasan Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, lebih dari 300 pendakwah ikuti workshop upgrading dakwah dan pemberdayaan ekonomi keumatan yang digelar para kader dan caleg Partai Gelora Indonesia. Salah seorang caleg DPR RI, Rina Adelaine Sumantri, menuturkan penyampaian dakwah saat ini harus mengikuti perkembangan zaman, agar pesan keagamaan dapat diterima hingga lapisan masyarakat pelosok. Di masa sekarang, perilaku budi pekerti semakin terkikis, sehingga perlu pesan-pesan dakwah yang lebih tajam dan terarah. Diperlukan juga cara penyampaian pesan keagamaan harus terlebih dahulu dapat membaca kriteria penerimanya, agar pesan Quran dan hadis bisa meresap ke setiap orang. Sebetulnya tujuannya untuk upgrading dari dakwah ini dan peningkatan ekonomi keumatan tentu saja
niat kami adalah agar supaya para guru-guru agama, para pendakwah, para dai ini bisa total mengajarkan tentang agama, ya, tentang Quran dan tentang hadis, sehingga bisa mendorong atau mendongkrak akhlak perilaku yang baik. Kita ini mau dibilang mau diterima atau tidak diterima, sedang dalam kondisi krisis budi pekerti. Dakwah Islam itu, kita itu belum apa-apa sudah diperkenalkan surga dan neraka ya. Lu salah, langsung masuk neraka, lu bener langsung masuk surga. Kita nggak pernah menekankannya pada adab gitu ya. Tadi seperti Ibu bilang itu, adab terlebih dahulu lah. Ilmu itu akan menyusul ya. Adab. Rasulullah itu mengajarkan adab pada awalnya, bukan mengajarkan ilmu. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini, pada pendakwah bisa lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial untuk memasifkan pesan adab dan budi pekerti yang baik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berita terakhir ditutup dengan kue keranjang yang identik pada Tahun Baru Imlek. Makanan ini memang mesti ada pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Tak tanggung-tanggung, pemesanannya dalam seminggu dapat mencapai 4.000 hingga 5.000 buah. Tahun Baru Imlek telah tiba. Makanan khas kue keranjang masih menjadi makanan yang harus ada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Seperti halnya ketupat, ada pada saat perayaan Idul Fitri atau Lebaran. Memakan kue keranjang di malam Imlek dipercaya menambah rezeki. Salah satu produsen pembuat kue keranjang berada di Jalan Raya Pajagalan nomor 36 Kota Bandung. Setiap menghadapi Imlek, mereka selalu memproduksi kue keranjang secara turun-temurun. Vincent Ruslianto, pemilik kue keranjang Teki, mengaku produksi kue keranjangnya sejak lama. Dia biasanya memulai memproduksi kue sebulan menjelang Imlek, dan mendekati Imlek produksinya ditingkatkan menjadi 2 ton per harinya, atau sekitar 4.000 hingga 5.000 buah. Sebenarnya bisa pesan, kalau pas ada juga yang mau datang langsung beli juga bisa. Kebanyakan beli satuan atau beli banyak? Satuan banyak, yang pesanan untuk usahaan besar gitu, mau bagi-bagi juga ada. Varian rasa tuh ada 3 macam, rasa original, pandan, sama kulit jeruk. Kalau ukurannya ada yang 500 gram, 330 sama 1 kilogram. Kisaran harganya dari sekitar 20.000 sampai 50.000. Pembuatan kue keranjang ini membutuhkan waktu 18 jam dari awal sampai akhir. Kue keranjang miliknya telah didistribusikan ke wilayah Bandung dan sekitarnya, seperti Jakarta, Cirebon, Cianjur, hingga wilayah Jawa Barat lainnya. Kue keranjang ini dijual dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 saja. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.